Minasan konnichiwa. Rifki sore desu. Rifki sore no Nihongo Jugyo hajimarimashita. ということで、パート1、ひらがな、カタカナから始まります。では、早速行きましょう。Okay guys, welcome back to my channel. Good afternoon. Kali ini gue pengen ini ya, bahas hiragana katakana. Yang pasti belum ada yang belum paham juga kan. Maka dari itu gue pengen untuk kalian langsung aja ya. Lip. Oke. Alright, let's start. Hiragana dan katakana. Pertama-tama hiragana dulu ya. Apa itu hiragana? Ya, gue udah jelasin di awal-awal, waktu awal video yang dahulu tuh. Nah, kalian cari sendiri aja ya. Tahu. Untuk hiragana, untuk yang belum paham nih gue jelasin aja ya. Kebalik ya. Sudah ya Kobe. Tapi udah ribet cok. Huruf kecil atau huruf gede? Kira-kira. O. Iya. Aduh. Lanjut koy. O, E. Sabar ya. Gue cepetin aja kali ya. Oke guys, udah gue bikin nih sesuai kaidah ya. Dan untuk hiragana dimulai dari huruf vokal dulu. Ini ada A, I, U, E, O ya. Dan ini huruf variabel terus anomali ya. Nah, itu guys. Oke, lanjut lagi ya di katakana. Omatase itashimashita. Gomen ne minasan. Osaku natte shimatte. Sorry for too late. Yeah. Alright, next katakana. Tampilannya seperti ini ya. The view like this. Vocal alphabet and vocal.
Alright, nih jadi gini ya, katakana. Sebenarnya sih gampang ya untuk menghafal katakana ya. Bacanya tuh gini caranya. Ini vokalnya ditambahin sama ini kalau mau jadi ininya dibacanya. Jadinya ini. Tapi untuk baca vokalnya doang ini. Tapi kalau mau huruf variabelnya ditambah huruf vokal K, A, jadinya K kan jadinya ini. Gitu ya guys ya penjelasannya. Gitu juga hiragana sama ya. Hiragana juga sama gitu. Gak jauh beda. Ini A, ini K, jadinya ini K. Ini E, ini K, jadinya G, jadi ini. Nah, gimana untuk yang begini nih yang ada tanda kurungnya? Jadi gini guys ya, gue jelasin nih biar paham. Mungkin ada yang masih belum paham ya semenjak yang dulu-dulu tuh. Jadi gini, ini G dalam tanda kurung K garis 2 tuh. Maksudnya kayak gini nih. Ini kan K kan. Tapi karena ada garis 2 jadi berubahnya jadi G. Tapi tetap sama. Sumbernya hurufnya tuh dari K. Gitu ya. Hurufnya sama K. Tapi karena ada garis 2 nih. Bisa dijumpa sih. Nah, bisa. Nih karena ada garis 2 ini. Maka dibacanya jadi G. Gitu ya. Dan bacanya pun sama. Tambahin dengan huruf vokalnya ya. G sama A jadinya G. I sama G jadinya G. Gini. Pokoknya setiap ada ini nih petik 2 nih. Untuk huruf K nih diganti jadi G setiap ada titik 2 ya. Mudah-mudahan kalian ngerti sih. Nah untuk ini nih huruf S ada sebuah keistimewaan nih, dimana di huruf shi-nya kan sa si su kan harusnya sa si, tapi ini sh gitu, di seperti huruf Arab lah, mirip-mirip shi gitu. Jadi ini pakai ada hanya di belakang S gitu ya. Dan dibacanya itu pakai gini shi. Bisa juga sya, tapi itu beda lagi, nanti ada penjelasannya. Nanti gue bahas juga lah ya. Gimana menurut kalian, coba komennya. Nah lanjut lagi. Ini Z, bentuk baru dari S, tapi ini dikasih garis 2 di atas ya. Jadi begini, Z nya za pakai huruf vokal A. Ini untuk ini istimewa nih, bukan Z ya, tapi J. Karena apa? Karena ngikutin ini shi. Dikasih garis 2 jadinya J, bukan Z ya. Bukan, itu beda. Mudah-mudahan kalian paham sih. Soalnya rada bingung juga ya. Gitu, jadi ini di huruf S dan huruf D dan huruf lainnya tuh mungkin ada sebuah keistimewaannya yang mungkin susah untuk dihafal atau dipahami gitu. Nah lanjut lagi di T, kan harusnya kan tatitu kan. Nah ini tapi beda, bukan tatitu tapi tacitse. Kalau di huruf Arab tuh nih seperti abatasa, sa-nya tuh gitu ya, su tapi pakai vokal U. Nah gitu, jadi taci ini karena CH ci gitu dibacanya. I-nya tuh ngambil dari huruf vokal I. Dan sebenarnya bisa nih kayak shi ini dia bisa ke vokal lain seperti A, U, E atau O. Caranya gimana ya nanti akan gue bahas deh. Mudah-mudahan sih ini ya ada waktu ya, soalnya gue sibuk sama ini nih, maaf banget nih. Paket buru-buru ngerjainnya pas lagi rekaman lagi. Kampret. Sibuk sama konten eksklusif. Maaf ya guys ya. Gitu, jadi ini untuk C bisa juga ada perubahan ca, cu, co, c gitu. Seperti shi itu, sha, shi, shu. Itu ya.
Dan untuk su ini bukan su yang ini ya, sashi shu, bukan, beda. Ini su, lidahnya tuh seperti dijepit di gigi gitu, jadinya su. Dan mulut kita sedikit monyong gitu kalau bahasa Arabnya gitu. Bahasa Arab dalam ilmu bahasa Arab ya, bener, su gitu. Sebenarnya bisa juga sa, si, su, kayak ci ini. Dan bentuknya tuh bentuk apa ya, cara pelafalannya tuh mirip-mirip gitu. Itu ya, mudah-mudahan kalian paham sih. Su itu, sa, si, su juga ada mirip-mirip ini yang masih tadi. Oke, lanjut. Ini di bentuk lain dari T, tapi ini garis 2 itu D, jadinya da, di, du. Nah, ini ada khusus juga nih, da, di, du, harusnya da, di, du ya, tapi ini beda. Da tapi bi pakai H. Nah, sebenarnya bisa juga seperti huruf-huruf khusus lainnya nih, seperti ci, su, dan shi. Ini juga bisa ke vokal lain, da gitu, du gitu bisa. Dan pemakaiannya juga sama ya, seperti itu. Dan ini su. Nah, ini mirip-mirip nih sama su, tapi ini zu. Kalau bahasa Arab tuh mirip-mirip ininya lah, lidahnya dijepit gitu, zu. Dan bentuknya begini. Pokoknya nih perbedaannya nih, untuk huruf yang dasarnya nih, basicnya seperti ini. Dan untuk yang transformasi lah gue sebutnya tuh, ada garis 2, dan ada lagi nih nanti titik-titik nih, pakai titik, bukan titik 2 tapi titik 1. Kalau garisnya garis 2 gitu ya guys ya. Nih, jadi lanjut ya. Ini zu, mirip-mirip ini Arab. Dan lanjut ke huruf N. Nah, ini masih penting lah, mudah. Nah, nino, neno. Dan harap untuk dihafal ya, soalnya nih nyusahin juga sih, bisa berhari-hari. Ha, hi, ho, he, ho. Nah, ini untuk huruf H ini ada 2 transformasi nih, H garis 2 dan H titik 1 nih, kayak gini. Dan untuk garis 2 nya tuh B, untuk garis 1 P, untuk titik 1 nya tuh P. Dan tinggal ditambah dengan vokalnya, seperti vokal A jadinya ba kalau garis 2, dan pa itu titik 1. Dan ini B garis 2 B titik 1 gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Dan ini lebih mudah daripada yang tadi nih. Nih, karena ini masih agak susah, soalnya pengaplikasiannya dalam itu lain, apa ya, vokal lain agak susah juga itu guys. Moga-moga kalian paham ya. Nah, ada yang spesial nih guys dari gue untuk kalian. Ini sama ya kayak tadi, nggak ada bedanya. Oh ya, perbedaan hiragana dan katakana tuh gimana? Jadi katakana ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Jepang. Jadi orang Jepang tuh di mana-mana setiap pakai bahasa asing tuh, misalkan bahasa Inggris, mereka selalu pakai bahasanya sendiri, bahasa dia sendiri. Namun tetap mengambil dari makna bahasa asing tersebut, seperti sepak bola, soccer, saka kalau di bahasa Jepangnya, dengan mengambil huruf-huruf dari semua ini. Saka bisa dari sa, ka, itu ya. Jadi ini bisa dibilang bahasa serapan lah, bahasa untuk penerjemahan dari bahasa asing gitu. Sedangkan hiragana ini
Sebenarnya gue udah jelasin sih di awal-awal, apa mungkin gak inget kali kalian ya. Dan hiragana nih ini untuk pure untuk bahasa Jepang doang, baik itu nama, tempat, benda, pekerjaan, kata kerja, kata keterangan, waktu, SBB dan sebagainya. Nah, ini pakainya hiragana. Dan untuk nama orang asing atau nama orang dari negara asing pakainya ini katakana. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini penting nih guys. Yang gue bilang istimewa nih dari video ini adalah ini. Cara menulis hiragana. Nah, nih ada cara-caranya nih. Yang ke satu, A, I, U dari vokalnya ya. Nah, ini ada urutan ini. Dan ini gue dapet dari buku e-book, electronic book yang pengen gue jual, dan gue nggak bisa nampilin yang aslinya ya, yang ininya. Ini gue screenshot soalnya kalau gue nampilin takut ada hak ciptanya juga ya. Maaf banget nih. Gue lebih sayang channel gue daripada dapat duit karena masih penting juga channel gue, walaupun gak ngasilin duit ya, belum ngasilin sih. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih. Ada berapa kali garis coretan, lingkaran gitu ya. 1, 2, 3 nih untuk huruf vokal A. Nah, ini ada yang 4 nih. Di ki, di ta juga sama. Nah, gimana dengan da? Ya tinggal nambahin aja nih. Kalau di ta, huruf ta nih, tambahin garis 2. Jadi berapa tuh? 6 ya? Iya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sedangkan ini juga sama. Ya begitulah kurang lebih ya. Dan kebanyakan nih maksimal 4 doang ya hiragana. Pemakaian ininya nih, garis-garisnya, langkah-langkahnya hanya 3 doang. 3 atau 4 lah. Maksimal 4 sih. Soalnya nggak ada yang lebih dari itu. Soalnya semakin banyak garis itu bukan hiragana lagi, tapi itu kanji ya, beda. Kanji lebih ribet dan gue masih belajar soal itu. Nah, gimana dengan katakana? Nah, seperti ini. Ini untuk katakana dari vokal dulu nih, A, I, U. Seperti ini langkah-langkahnya ya. Kalian juga bisa membolak-balikan langkah-langkahnya, tapi tetap dalam baris yang sama atau apa ya, acuan yang sama, dalam konsep yang sama, hurufnya tetap sama gitu, tidak berubah. Karena kalau berubah itu bakal aneh, karena ini udah standar banget. Bukan standar sih, emang udah peraturannya begini gitu ya. Ini untuk huruf gitu. Lanjut gue. Nah, di sini gue nyediain nih buat kalian, dan rencana ini file nih bakal gue jual murah 3.000-an lah, untuk kalian bisa belajar hiragana dan katakana nih, belajar nulis hiragana. Nah, ini di sini kalian bisa ini nih, nyambung-nyambungin nih, ngikutin yang di atas ini ya, tinggal ngikutin aja, gampang kok. Ada ininya, urutannya kan, atau kalian bisa kreasiin dari nomor berapa kayak gitu, selama masih mengikuti tatanan yang udah disediakan gitu. Nah, ini juga katakana ada, kalian tinggal ikutin aja pakem-pakemnya, acuan metode-metode yang udah disediakan tadi. Oke, gitu aja ya guys. Dan ini bakalan gue jual, dan versi aslinya juga bakalan gue jual, tapi dengan harga yang lebih mahal dari ini file ini ya. Soalnya banyak juga itu e-book asli dari ininya. Dan juga biar gue gak kena cipta, gue jual aja daripada tampil di video ya. Takut ini juga bermasalah YouTube gue. Oke guys, makasih udah nontonnya.
Thanks for watching. Omite kurete arigatou gozaimasu. Goseichou arigatou gozaimasu. ということで、この授業、これで終わりいたしました。終わりました。完結した。では、また会いましょうね。今度は。じゃあ、またね。バイバイ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifka Saleh des. 失礼ね。